Cuma yang tidak suka itu boleh jadi belum jumpa dalilnya. Itulah yang membuat hati kita sejuk. Oh, belum jumpa rupanya. Jadi hati kita tetap apa tuh? Tetap bersih. Tapi kalau kita suudzon melakukan amal tak dicontohkan Nabi, belum tahu hadisnya, perlu kita melacak hadis-hadis itu, belajar ngaji, bertanya kepada alim ulama, baca kitab-kitab para ulama. Di situ akan kita temukan dalil-dalilnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Bahasa peringatan ini sebahagian orang agak alergi. Kenapa diperingati? Sama halnya dengan memperingati Isra Mi'raj, sama halnya dengan memperingati Maulid Nabi, sama juga artinya dengan memperingati 1 Muharram, sama berarti dengan memperingati nuzulul Quran. Persoalannya yang alergi dengan peringatan biasanya meminta dalil. Ada tak dibuat Nabi? Biasanya gitu Pak ya. Ada tak dibuat Nabi peringatan nuzulul Quran? Terus jawabannya, sebagaimana orang mencari-cari Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu sebenarnya malam turunnya Quran. Diingatkan setiap tahun, taharru Lailatul Qadari, cari-carilah olehmu malam kemuliaan. Dan semua ibadah kita ini ada yang dikategorikan mahdhah, ada juga yang ghairu mahdhah. Tidak semua praktek ibadah itu harus bersifat fi'li, perbuatan Nabi. Ada kalanya sunnah itu dinilai sebagai dari sudut qauli, ada lagi dari sudut takriri. Ketika Nabi SAW sedang salat, datanglah seorang sahabat, lalu dia pun mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Selesai salat, Nabi bertanya, man sahibul kalimah? Siapa yang mengucapkan kalimat itu? Tak ada yang menjawab. Padahal ada yang mengucapkan. Ditanya Nabi, man sahibul kalimah? Masih terdiam. Hatta a'adaha thalatha marrat, sampai Nabi bertanya 3 kali, siapa yang mengucapkan kalimat itu? Kalimatnya ringan, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah 3 kali Nabi bertanya, barulah sahabat ini menjawab, saya yang membacanya ya Rasulullah. Kenapa sahabat ini tidak menjawab di saat pertanyaan pertama? Mungkin takut juga dia disebut bid'ah agaknya, karena tak diajarkan Nabi. Kan Nabi enggak ada ngajarkan nanti kalau engkau sholat setelah takbiratul ihram engkau baca alhamdulillahi hamdan katsiran. Karena Nabi bertanya, jangan-jangan kena marah nih, jangan-jangan kena masuk neraka nih. Tapi sahabat ini sebelum Nabi marah, menurut persepsi dia, diberikannya alasan. Sebagaimana burung hudhud dulu memberikan alasan kepada Nabi Sulaiman, engkau mau membunuh aku, mau menyembelihku, tak apa-apa wahai Nabi Sulaiman, tapi tolong dengarkan dulu alasanku. Jadi saat itu diceritakanlah, saya menemukan ada ratu bernama Bilqis, dia sedang menyembah matahari, sehingga sampai akhirnya alasan itu diterima Nabi Sulaiman. Nah begitu juga sahabat nih, 3 kali dia ucapkan, ditanya Nabi siapa yang menyebut, 2 kali diam, 3 kali baru dia mengaku.
Ana ya Rasulullah, ana qultuha, aku yang mengucapkannya. Tapi apa alasan dia? Wa ma aradtu biha illal khair, aku tak berharap apapun dari bacaan itu, illal khair, melainkan khair. Khair itu apa artinya Bapak Ibu? Itu sesuai dengan nama ustaz ya. Tak berharap apa-apa, yang kuharapkan dari bacaan itu hanya berharap kebaikan ya Rasulullah. Disangkanya Nabi mau marah, ternyata Nabi memujinya. Apa kata Nabi? Laqad ibtadaruhathna asyara malakan, sungguh ada 12 malaikat yang memperebutkan kalimat itu. Hatta sa'alu rabbahum azza wa jalla, sampai-sampai mereka bermohon kepada Allah, ya Allah, boleh tidak kami catat ini kalimat indah yang itu kreasi dari sahabat, tak diajarkan Nabi, boleh tidak kami catat ini? Sampai Allah Ta'ala berfirman, hadis ini dalam Musnad Ahmad, bermakna di hadis qudsi karena ada firman Allah di dalamnya. Apa kata Allah? Uktubuha, tulislah kalimat itu. Kama, kama artinya bukan kama bahasa Minang kapasa. Kama qala abdi, sebagaimana yang diucapkan hambaku. Tulislah sebagaimana yang diucapkan hambaku. Nah, itu disebut dengan hadis takriri. Nabi tak buat, Nabi tak menganjurkan, tapi Nabi membenarkan. Sama dengan maulid Nabi, nuzul Quran, Isra Mi'raj. Mana ada Nabi buat, tapi boleh enggak? Ada dalilnya. Apa dalil peringatan itu? Itulah yang disebut, sebutkanlah bini'amillah, dengan nikmat-nikmat Allah. Wazkur bi ayyamillah, kata Allah dalam Quran. Ingatkan disuruh buat peringatan, disuruh ingatkan mereka umat ini. Wazakirhum, surah Ibrahim ayat 6. Wazakirhum, ingatkan mereka bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu apa yang dimaksud? Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bi ni'amillah, tentang nikmat-nikmat Allah. Di antara nikmat Allah itu dilahirkannya Nabi Muhammad, dan nikmat besar juga diturunkannya Al-Quran. Ini nikmat besar. Kalau tak turun Quran ini, kita tak tahu. Jangan-jangan masih menyembah pohon, jangan-jangan masih animisme, dinamisme, tapi Al-Quran itu sudah sampai kepada kita. Ini nikmat besar yang harus diingatkan, maka dibuatlah peringatan. Kalau tak mau dengan istilah peringatan, tak usah buat peringatan. Acara kajian tentang keagungan Al-Quran bisa juga, intinya kan sama, memperingati atau mengadakan daurah kajian keislaman seputar nuzulul Quran, sama, hakikatnya sama. Itu suara hujan atau kipas angin? Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau diukur dengan perbuatan Nabi, dibuat Nabi atau tidak, maka acara ini dinilai akan dianggap melakukan sesuatu yang tidak boleh. Itulah yang dipopulerkan istilah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Wa iyyakum wa muhdatsatuha, hati-hati dengan perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, kalau dia yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, yang kalau sudah sesat bermakna masuk neraka. Terus kalau dianggap nuzul Quran ini masuk neraka, bapak ibu masuk neraka, yang paling panasnya ustadznya. Karena ustaznya menceramah untuk nuzul Quran. Padahal ini adalah bagaimana kita mensyiarkan ajaran Islam yang sumbernya dari Al-Quran,
menjelaskan betapa kita penting untuk mendalami isi Al-Quran, menjelaskan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil. Itulah makanya judulnya bersihkan hati. Saya belum hafal judulnya tadi. Dan tekadkan diri menjadi manusia berakhlak Qurani. Hati ini yang dibersihkan. Al-Quran itu memang untuk menata hati kita. Kan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau mau hati tenang, mengingat Allah, zikrillah. Quran itu nama lainnya zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan zikir ini. Yang dimaksud zikir itu Quran. Maka kalau orang gelisah, dia baca Quran, tenang hatinya. Kalau ada masalah, baca Quran, sejuk hatinya. Makanya obat itu kata Allah dalam Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Obat. Makanya Al-Quran itu juga bisa menjadi bahagian dari ruqyah. Kalau ada orang baik masalah medis maupun non medis, dibacakan ayat-ayat Quran, maka itu akan menenangkan jiwanya. Ruqyah itu tak berarti harus menunggu orang kemasukan dulu baru diruqyah, enggak. Kita lagi gelisah, lagi punya masalah, ruqyah mandiri bisa, juga ruqyah dengan orang yang ahli di bidangnya juga baik, bagus. Nah, itu bahagian dari syariat Islam yang dibenarkan. Jadi Quran ini obat, rahmat, obat. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu di antara dalilnya. Kalau ditanya apa dalilnya memperingati nuzul Quran, itulah surah Ibrahim. Disuruh ingatkan tentang nikmat Allah. Salah satu nikmat besar adalah Al-Quran. Nah, adapun yang menolak kegiatan nuzul Quran, dia mau dalam Quran itu, hai orang beriman, buatlah peringatan nuzul Quran. Dia mau begitu. Jadi susah. Kalau kita tekstualis ya begitu jadinya. Padahal makna umum itu mencakup salah satunya apa yang kita lakukan ini bahagian dari mengamalkan ajaran Islam, saling ingat mengingatkan. Peringatan itu ingat mengingatkan. Quran ini penting, Quran ini pedoman hidup. Quran ini kalau dibaca, dipahami, diamalkan, dia akan menata hati kita menjadi orang yang berakhlak Qurani seperti judulnya. Itu harus diingatkan kepada umat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, karena peringatan, kita ingat sejarah sekilas kapan Quran turun. Itu kan penting. Kalau tak ada nuzul Quran, mungkin orang tak ingat berapa surat, berapa ayatnya. Mungkin orang akan mengingat 6.666. Sementara pas dicek bukan 6.666. Diingatkan lagi 114 surah. Kemudian mengapa ada bismillah, ada tidak ada? Kenapa bismillah masuk ayat pertama? Diingatkan tentang susunan mushaf ini. Mengapa tidak al-alaq di surah pertama? Kok surah al-Fatihah? Itu kajian seputar Quran itu. Diberikan penjelasan agar kita benar-benar dekat dengan Quran ini, berinteraksi dengan Al-Quran. Kapan turunnya? Apakah turunnya sekaligus? Dari mana dia turun? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Turunnya munjaman, turun sekaligus. Quran itu ada turunnya sekaligus. Dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya atau Baitul Izzah, turunnya sekaligus. Dari Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya itu turun ke Nabi mutadarrijan, turunnya berangsur-angsur. Mengapa tidak turun sekaligus? Jangankan semuanya, sedangkan 5 ayat pertama itu saja Nabi sudah gemetaran menerimanya, berat menerima ayat Quran itu. Apalagi kalau turun sekaligus. Linutsabbita bihi fuadak, agar hatimu kokoh, kuat. Jadi sengaja Allah buat tahapan-tahapan. Sebagaimana dulu untuk mengharamkan khamar,
itu butuh tahapan. Dia tidak langsung haram. Dulu ada sahabat jadi imam, salat dengan membaca ayat terbalik-balik. Yang dibacanya surah Al-Kafirun. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum. Balik-balik. Wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abidun. Tak dapat dia simpang lakum dinukum waliyadin tu. Kenapa? Rupanya dia salat jadi imam tu, sebelum dia salat mabuk, minum khamar. Dulu biasa orang minum khamar, dulu belum haram. Sampai akhirnya turunlah ayat, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah engkau dekati salat dalam keadaan mabuk. Kalau mau mabuk, jangan dekat-dekat waktu salat. Jadi kalau mau digambarkan, kalau mau mabuk habis salat isya mabuklah. Karena waktu salat subuh masih panjang. Itu dulu di awal-awal Islam, itu bahwa orang melakukan minum khamar biasa, belum haram. Tapi Allah Ta'ala tidak langsung mengharamkan begitu saja. Turun ayat kedua. Waktu berjalan, bulan demi bulan, tahun demi tahun, mulailah turun ayat pelan-pelan. Dijelaskan tentang bahwa di dalam khamar itu terdapat manafi'un linnas, ada manfaatnya. Khamar itu ada manfaatnya untuk manusia. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi bahaya yang ditimbulkan dari khamar itu lebih besar daripada manfaatnya. Apa manfaat khamar? Dulu orang kalau musim dingin dia menghangatkan badannya minum khamar. Tapi ada bahaya di dalamnya. Lalu Allah mulai mengajak mereka berpikir, ini memang ada manfaatnya menghangatkan tubuh, tapi bahaya yang ditimbulkan merusak akal. Itu lebih besar daripada manfaat yang sedikit ini. Udah mulai orang mau meninggalkannya. Oh, ternyata bahaya. Sampailah akhirnya turun ayat pamungkas. Nah, ayat itulah yang mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisiru. Sesungguhnya khamar, sesungguhnya judi, mengundi nasib, menyembah berhala, wal ansab wal azlamu wal ansabu rijsum min amali syaitan. Itu perbuatan najis dan itu perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka hendaklah engkau menjauhinya. Sejak turun ayat itu berlakulah keharaman. Jadi mengharamkan khamar itu ternyata tidak langsung haram, butuh tahapan-tahapan. Sama kita kalau mau menasehati orang sedang buat dosa langsung kita fatal, itu bisa jadi dia tidak menerima, tapi dikasih pandangan dulu ini. Itu biasanya membuat orang bisa berubah. Itu tahapan-tahapan Tuhan. Itu akhlak. Jadi Quran itu mengajarkan kita bagaimana berdakwah, bagaimana cara menyampaikan kebenaran, berproses. Nah, itu tentang masalah Al-Quran itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, turun kepada Nabi Muhammad. Turun itu maksudnya diberikan. Quran dari Allah yang maha tinggi kedudukannya itu diberikan kepada Nabi Muhammad, sehingga tiba-tiba inna alaina jam'ahu, sesungguhnya Quran itu kami kumpulkan dalam dadanya. Tiba-tiba dah ada saja, diberikan. Kadang-kadang ada cara yang berbeda turunnya Al-Quran itu. Saya tak tahu suara saya ini didengar atau tidak. Mudah-mudahan dengar. Pak, ibu-ibu dengar suara bu? Jelas? Kalau kita simpulkan, ini Al-Quran 114 surah, isinya
kalau disimpulkan ringannya 3 aja. Bisa. Ringan sekali. 3 cuma isinya. Padahal 6.000 lebih ayatnya, kesimpulannya cuma 3. Itu yang disebutkan dalam tafsir fi zilalil Quran. Ketika menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. 4 ayat ini bicaranya tentang akidah. Jadi poin pertama, isi Quran itu bab akidah. Makanya wahyu yang turun di awal-awal Islam itu tentang akidah. Ada orang menyembah berhala, kemudian menyembah patung berhala, sampai ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, Tuhan engkau itu dibuat dari apa? Apakah dia terbuat dari emas? Apakah Tuhanmu itu dibuat dari perak atau dari sejenis kayu? Kalau kami ini kan patung-patung nih, jelas nih. Nah, Tuhan engkau itu yang engkau sebut Allah itu, dia dibuat dari mana? Dari apa?" Nabi tak dapat jawab. Ini bab akidah. Turunlah ayat, "Qul," katakanlah, "Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ini enggak bisa disamakan dengan makhluk seperti pikiranmu. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tak bisa menyerupainya, tak ada yang serupa dengannya. Tak boleh digambarkan terbuat dari apa, karena dia sudah ada sejak azali. Sebelum sesuatu ada, Allah sudah ada. Sehingga pembahasan ayat-ayat di awal-awal Islam itu memang bicara tentang akidah. Jadi kalau kita melihat isi Quran itu ada 3. Yang pertama bab akidah, berarti yang terpenting agama ini, kita berislam ini, coba lihat akidah anak-anak kita. Akidah kita ya juga, kita tengok akidah anak kita, akidah kita juga masih perlu diperhatikan. Jangan sampai akidah kita melenceng. Mengapa Bilal bin Rabah itu sanggup dia diletakkan batu, tetap ucapannya ahad, ahad, akidahnya kuat. Sebagian orang mungkin kalau dah ditawarkan dunia urusan, udahlah akidah. Makanya sekarang tuh yang viral sekarang apa? Nikah beda agama, ya dah. Nikah beda agama, pakai foto, pakai video, di-share ke semua, ke medsos. Orang menduga itu biasa-biasa saja. Semakin sering dilihat di medsos, nikah beda agama tak masalah, itu akan dianggap hal-hal biasa. Tapi kalau akidah kuat, dia tak akan biarkan. Nanti ada orang tua dibawa ini calon menantunya, apa agamanya? Non muslim. Enggak apa-apa, kan orangnya baik, orangnya santun, duitnya banyak. Ini bermakna akidahnya rusak. Kok bisa dia serahkan anaknya kepada orang yang agama yang tidak seagama? Maka akidah ini amat sangat menentukan. Kalau akidah ini mudah diperjualbelikan, sudahlah, rusaklah. Dia pondasinya akidah. Kuat akidah, masuk poin kedua. Sebetulnya yang mau saya sampaikan ini 3 aja. 3 nih kan dah saya sampaikan tadi. Isi. Jadi nuzul Quran ini mengingatkan kita apa isi Quran. Kan dah turun Qurannya. Apa isinya? Yang pertama pembahasan tentang akidah. Itulah yang ditanamkan Nabi ketika Nabi berada di Makkah. Sejak awal-awal turun wahyu. Surah Al-Alaq itu bicara akidah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan, pencipta. Itu bab akidah. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Itu bab akidah, bahwa orang melihat dirinya kemudian dari segumpal darah,
Siapa yang menetapkan itu? Allah Ta'ala. Siapa yang menciptakan manusia? Allah Ta'ala. Khalaqal insan. Engkau lihat dirimu, engkau diciptakan oleh Dia yang Maha Mencipta. Mengakidah juga. 5 ayat itu bicara tentang akidah. Jadi ayat-ayat wahyu pertama yang Makkiyah itu, kenapa ayatnya pendek-pendek? Karena banyak cerita tentang akhirat. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, cerita tentang akidah Nabi yang tidak bisa dijual belikan. Ketika ada orang menawarkan kepada Nabi, "Ya Muhammad, engkau membawa ajaran baru yang membuat kami gelisah. Bagaimana kalau hari ini kami menyembah Tuhan engkau, esok hari engkau menyembah Tuhan kami? Atau 7 hari kami menyembah Tuhan engkau, 7 hari berikutnya engkau menyembah Tuhan kami. Atau sebulan kami menyembah Tuhan engkau, sebulan berikutnya engkau menyembah Tuhan kami." Turun ayat tentang akidah. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian bukan juga menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Itu akidah. Tak bisa diperjualbelikan dengan dikasih harta, dikasih. Engkau tinggalkanlah ajaran yang engkau bawa ini Muhammad. Law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari. Kalau diletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, li an atruka hadzal amra, untuk meninggalkan urusan dakwah ini, ma tarak, pasti aku tidak akan meninggalkan. Begitu akidah Nabi. Itu diajarkannya kepada sahabat. Nah, kita pun kalau kita mengaku mengamalkan ajaran Quran, yang paling penting dalam hidup kita ini adalah bagaimana akidah kita. Kokohkan akidah, kita sudah mengamalkan ajaran Islam. Poin pertama. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, beribadah. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Masalah ibadah ini ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Tadi disebutkan di masjid ini akan ada acara i'tikaf. Itu ibadah. Nabi beriktikaf di 10 terakhir Ramadan. Sejak malam 21 masuknya dia menjelang maghrib. Maghrib itu dah 21. Jadi 2 hari lagi lah, itu lebih kurang. Keluar dia dari masjid kapan? Nabi keluar dari masjid di petang terakhir Ramadan. Satu riwayat lagi menyebut di pagi Syawal Nabi baru keluar dari masjid. Nah, di tempat kita orang melaksanakan i'tikaf, kapan masuk ke masjid, kapan keluarnya. Maka kalau dalam mazhab Hanafi, i'tikaf itu baru bernilai i'tikaf kalau 24 jam full dia di dalam masjid, nah, baru disebut i'tikaf. Cuma dalam mazhab Syafi'i tidak begitu. Dalam mazhab Syafi'i, asalkan orang berniat i'tikaf di masjid, asalkan lebih lama dari bacaan rukuk dan sujud, itu sudah bernilai sebagai i'tikaf. Biasanya yang dilakukan di masjid itu masuk jam 12 malam, keluar dari masjid jam 7 pagi. Berarti lebih kurang 7 jam. Kalau Nabi 24 jam kali 10 hari 240 jam. Kita 7 jam kali 10 hari 70 jam. 240 yang dilakukan Nabi, kita 70. Itu pun kalau full 10 hari. Kalau cuma diambil hari-hari tertentu, hari Ahad sama Sabtu, berarti cuma 14 jam. Jadi jangan nanti disalahkan kalau Nabi di tengah surga, kita di emperan surga. Jadi karena kita alhamdulillah masuk surga kan. Yang kita khawatir itu tak nampak surga.
Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana pelaksanaan i'tikaf Nabi? I'takafal ashral awakhir min Ramadan. Nabi beriktikaf di 10 terakhir Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai akhir hayatnya. Nabi melaksanakan i'tikaf itu sejak disyariatkan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ketika Nabi berada di Madinah tahun kedua. Nabi hijrah ke Makkah, ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Sampai di Madinah tahun pertama belum ada puasa Ramadan, belum ada i'tikaf. Setelah itu masuk tahun kedua, turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sejak turun ayat itu, Nabi pun berpuasa di bulan Ramadan, dan di 10 terakhir Ramadan Nabi beriktikaf. Apakah Nabi cuma 7 jam seperti kita? Tidak. Bagaimana gambarannya Nabi tetap berada di masjid? Yudni ra'sahu ilayya fa'arsiluhu fa'urajjiluhu. Nabi mendekatkan kepalanya kepadaku, kata Aisyah, ke pintu. Rumah Nabi kan samping masjid, didekatnya kepala ke pintu. Kemudian Aisyah menyisir rambutnya. Kenapa Nabi tak masuk ke kamar? Tak ingin dia masuk ke kamar karena dia ingin tetap berlama-lama di masjid karena melaksanakan i'tikaf. Kenapa Aisyah tidak masuk ke dalam? Wa ana haidun, saat itu aku sedang haid. Itu dalil perempuan haid tak boleh masuk ke masjid. Karena Aisyah dia tetap di kamarnya, dia tidak mau masuk. Padahal cuma mau nyisirkan rambut. Nabi yang datang, Nabi tak mau masuk ke kamar, Aisyah tak masuk ke masjid. Cuma dia jumpa di antara pintu, disisirkan rambutnya, dikasih minyak, kemudian disisirkan rambutnya. Begitulah Nabi tak inginnya dia keluar dari masjid. Wala yakhruju illa lihajatin nas. Nabi tidak keluar dari masjid kecuali ada hajat buang air kecil, hajat-hajat manusiawi seperti itulah Nabi keluar. Kemudian nanti setelah mandi berwudu dia masuk ke dalam masjid lagi. Itulah i'tikaf Nabi. Jadi kalau mau kita i'tikaf seperti Nabi, itu full. Ada juga jamaah tuh nazar, Ustaz, anak saya sakit, jadi saya bernazar kalau sembuhlah anak saya akan i'tikaf di masjid ini. Alhamdulillah sembuh anaknya. Akhirnya dia tunaikan nazarnya itu full 240 jam. Apakah setiap tahun Nabi 10 terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan Nabi i'tikafnya? Falamma kana al-'amul ladzi qubida fih, ketika Nabi di tahun terakhir sebelum dia wafat, i'takafa 20 yauman. Nabi i'tikaf selama 20 hari. Berarti sejak malam ke-11. Jadi kalau ada orang i'tikaf sejak malam ke-11, itu mengikut sunnah Nabi juga. Tapi jangan dianggap ini tanda-tanda mau meninggal. Karena Nabi i'tikaf 20 hari habis itu meninggal, nampaknya tak lama lagi. Nah, itu bukan indikasi. Tetapi kalau dia laksanakan boleh. Cuma yang banyak dilakukan orang pada 10 terakhir Ramadan. 9 kali Nabi bertemu Ramadan, puasa Ramadan. 8 kali Nabi i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Sekali Nabi melaksanakan i'tikaf 20 terakhir Ramadan. Nah, jadi itu bisa, cuma kita dah lewat dah. Kalau 11 dah lewat. Nah, yang bisa kita lakukan ke depan 2 hari lagi akan melaksanakan i'tikaf. Itu bahagian dari ibadah. Cuma bicara ibadah ini kan banyak sekali persoalannya. Ibadah itu terkait dengan fikih 4 mazhab. Ada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Disitulah penting kita menjaga hati kita. Itu poin, bersihkan hati. Mengapa orang mudah bermusuh gara-gara perbedaan hati? Kalau hati bersih itu, iya engkau beda saudaraku, aku tak sama dengan engkau, tapi kita tetap bersaudara. Kalau bersih hati, dia tak akan benci sama saudaranya.
Makanya nuzul Quran ini mengingatkan kita berbeda tu biasa. Ada orang solawat, kita kan pakai solawat nih di sela-sela tarawih. Ada orang tak siap menerima perbedaan. Tak ada dalilnya solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaih. Mana dalilnya? Dibuat Nabi atau tidak? Payah itu pertanyaannya itu. Bagaimana mau disebut Nabi buat solawat di sela-sela tarawih? Tarawih itu belum ada lagi di zaman Nabi. Terus kapan tarawih itu? Di masa Umar bin Khattab. Nabi itu laksanakan tarawih, itu pun belum tarawih namanya. Salat malam di malam Ramadan 3 hari. Malam pertama, kedua, ketiga. Malam keempat Nabi tak keluar, karena Nabi khawatir diwajibkan kepada umatnya. Itu banyak masyarakat kita malam keempat sudah berkurang karena mengikut sunnah Nabi kan. Kan Nabi cuma 3 malam katanya. Malam keempat ini penuh nih dulu agaknya nih. Penuh ini malam pertama, kedua, ketiga. Terus kurang. Coba tanya sama yang tak datang, kenapa tak ke masjid ini? Nabi cuma 3 malam. Mungkin itu jawabnya. Tapi kita perlu jelaskan bahwa yang dilaksanakan 30 malam di malam Ramadan ibadah tarawih itu mengamalkan apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi ditanya orang, apa dalil solawat? Kita tinggal jawab, dalilnya dalam Sahih Muslim. Yang mana itu? Kata Nabi, alla tusalla salatun bi salatin hatta natakallama aw nakhruj. Kata Nabi, janganlah engkau sambung satu salat ke salat berikutnya melainkan berpindah tempat atau berbicara. Jadi aslinya kalau mau ngikut hadis itu, setiap 2 rakaat kita pindah tempat. Pindah Pak, geser Pak, geser. Rolling. Aslinya begitu, mengingat hadis itu. Tapi ada pilihan kedua. Kalau tak mau pindah tempat, karena pindah tempat kan tujuannya supaya tempat sujud itu bersaksi di akhirat. Kata Imam Nawawi, dianjurkan orang solat baik, solat sunat ke solat sunat berikutnya, atau solat sunat ke solat wajib. Qabliyah di sana, tahiyatul masjid di sana, qabliyah di sini, solat isya di sini, solat ba'diyah di sini, supaya tempat sujud itu bersaksi nanti di akhirat. Termasuk solat tarawih itu 2 rakaat di sini, 2 rakaat berikutnya pindah ke sana. Aslinya begitu. Tapi kata Nabi, boleh tidak pindah, tapi pisahkan dia dengan berbicara. Natakallam. Kalau dibuat pula berbicara, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Anak gimana? Anak lagi mau kuliah nih, banyak pula biaya. Semuanya ngobrol. Agak kurang enaklah kita melihatnya. Lalu ulama berijtihad, kalau bicara-bicara begitu kan tak ada pahalanya. Apakah tidak lebih baik kita bersolawat? Kenapa? Sekali bersolawat 10 dosa berguguran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berguguran 10 dosa. Sekali solawat 10 dosa berguguran. 2 kali 20. Semakin banyak bersolawat, wa huttat alaihi 10 sayyi'at, wa huttat bihi 10 sayyi'at. Sekali bersolawat 10 kebaikan diraih, dihapus 10 dosa, diangkat 10 derajat di hadapan Allah Ta'ala. Semakin banyak bersolawat, semakin banyak dosa kita berguguran. Itulah ijtihad ulama. Dia tak bertentangan dengan hadis Nabi. Tapi kok ada subuhun kudus? Nah, pertanyaannya, kalau salawat aja, kok ada subuhun kudus? Subuhun kudus itu dalam Sunan An-Nasa'i. Nabi di sela-sela salat malamnya, Nabi selalu berzikir dengan Subhanal Malikil Quddus. Ada hadisnya. Itulah yang digandeng dengan salawat tadi.
Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Teruslah. Itu ada dalil-dalilnya. Cuma yang tidak suka itu boleh jadi belum jumpa dalilnya. Itulah yang membuat hati kita sejuk. Oh, belum jumpa rupanya. Jadi hati kita tetap apa tuh? Tetap bersih. Tapi kalau kita suudzon melakukan amal tak dicontohkan Nabi, belum tahu hadisnya, perlu kita melacak hadis-hadis itu, belajar ngaji, bertanya kepada alim ulama, baca kitab-kitab para ulama. Di situ akan kita temukan dalil-dalilnya. Banyak sekali yang orang duga sekarang ini amalan itu tidak ada dasarnya, ternyata bukan tak ada dasar, belum jumpa dasarnya. Itu persoalan. Nah, itu poin-poinnya. Yang terakhir, kan tadi 3 aja. Kalau disebut 3 ini manfaatnya apa? Jamaah itu siap-siap. Kalau tak disebut berapa poin yang mau disampaikan Ustaz ini, macam lama lagi ceramah. Kalau disebut 1 sudah, 2 sudah, tinggal 1 lagi. Pokoknya selesai 1 ini selesai acaranya. Jadi kita sampaikan 3. Isi Quran itu dalam tafsir fi Zilalil Quran 3 saja. Yang pertama akidah, yang kedua ibadah. Walaupun kalau kita kembangkan ini tak habis-habis, banyak sekali permasalahan ibadah. Yang ketiga buah dari akidah yang sahih, akidah yang kuat, yang kokoh, ibadah yang baik akan menghasilkan buahnya. Buahnya disebut dengan akhlak atau muamalah. Kuat akidahnya, bagus ibadahnya, mulia akhlaknya. Itu berarti inti dari ajaran Islam. Jadi kalau mau melihat orang itu seorang muslim sejati, tengok akidahnya, kokoh, kuat, ibadahnya serius, sungguh-sungguh, dia ikut sunnah Rasulullah, iya, akhlaknya mulia, sopan santun, hormat sama orang tua, tidak angkuh, tidak sombong. Itu berarti berhasil. Akidah yang kuat itu baik ibadahnya. Jadi itu 3 itu saling berhubungan. Akidah kuat, ibadah bagus, akhlak yang mulia. Kalau ada 3 itu dalam diri kita, berarti kita sudah mengamalkan isi ajaran Al-Quran. Walaupun masih banyak lagi poin-poinnya kalau dipisah-pisah. Nah, itulah kajian kita seputar nuzulul Quran. Memang agak beda ngaji ini dalam keadaan hujan. Entah sampai pesan itu entah tidak. Agak khawatir juga. Tapi melihat jamaah senyum itu tanda hatinya bersih. Tapi kalau bermuram durja, ustaz pun khawatir juga berceramah, marah aja. Tapi nampaknya hati bersih. Ini pertanda bahwa akidah kita kuat, ibadah baik, akhlak mulia. Jangan kita seperti makhluk yang tak peduli dia kita, ganteng cantik pun kita, tetap dia masam mukanya. Kalau kita lewat di hutan tuh ada yang bergelayutan tuh, lewat kita tetap dia masam mukanya kan, tak peduli dia kita. Tapi kita tidak. Orang Islam itu senyumnya sedekah. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Saya tak tahu tadi diberi waktu berapa lama, kemudian ada tanya jawab atau tidak. Biasanya kalau kajian saya tuh selalu ada yang bertanya. Kalau dapat saya jawab, kalau tidak jadi PR. Nah, seperti itu. Sebelum ditutup, diberi waktu kesempatan agak-agak 2-3 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini.